Bayangkan kalau saudara ada dalam sebuah ruangan dan ruangan itu penuh dengan kamera yang menyorot saudara dari atas ke bawah, bawah ke atas, kiri ke kanan, kanan ke kiri, 180 derajat, bahkan 360 derajat saudara disorot oleh kamera. Apa yang terjadi? Maka semua gambaran tentang hidup saudara tertangkap di kamera itu. Semua gerak-gerik saudara. Apalagi kalau saudara membayangkan kamera itu adalah kamera yang tembus sampai kepada kedalaman hati kita. Maka kamera itu bisa mengcapture, bisa menangkap apa yang ada dalam isi hati kita. Jauh sebelum kemajuan kamera seperti sekarang, Daud sudah membayangkan bahwa hal itulah yang sebetulnya terjadi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Itu dicatatnya dalam Mazmur 139. Dan dia berkata, doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Dia berkata kira-kira, ini yang akan aku lakukan kalau aku ada di hadapan Allah yang Maha Tahu. Lalu, di dalam kesimpulannya pada Mazmur 139 ini, dia berkata begini, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Daud ingin berkata, saudaraku, bukankah engkau mengetahui semuanya tentang hidupku? Itu sebabnya aku mau berkata kepadamu Tuhan, ujilah, selidikilah, sebab engkau mengenal hatiku. Ujilah, sebab engkau mengenal pikiran-pikiranku. Lihatlah, sebab engkau mengenal jalan-jalanku. Dan aku tahu aku banyak kekurangan. Tuntunlah aku ya Tuhan. Sebab tiada yang tersembunyi di hadapanmu. Kalau kita lihat ke atas dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Saya ingin menyampaikan 4 hal sikap daripada Daud saat dia tahu Tuhan itu Allah Maha Tahu. Maka ada 4 komponen dari doanya. Ketika dia berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Hal yang pertama dia berkata, aku mau percaya saja kepada Tuhan. Kepada Allah yang Maha Tahu itu. Dia berkata di ayat yang kedua, Tuhan engkau menyelidiki mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku. Dia berkata seakan-akan gak ada yang bisa aku sembunyikan daripadamu. Dan engkau meneliti semuanya, engkau tahu semuanya Tuhan. Bahkan dia berkata ayat yang ke-6, terlalu ajaib bagi pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Untuk apa aku mereka-rekakan ini dan itu? Sudahlah, aku percaya saja kepadamu Tuhan. Daud memilih doa kepada Tuhan. Biarlah aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang kau izinkan, musim apapun yang sedang engkau bawa dalam hidupku, aku memilih tetap percaya saja. Karena engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Yang kedua, doa Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu adalah, ajari aku untuk taat kepadamu ya Tuhan. Itu di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya cuplik beberapa ayat. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Sungguh aku gak bisa lari. Oleh sebab itu solusinya hanya satu. Biarlah aku taat saja kepadamu. Yunus sudah mencoba lari. Dia berpikir Tuhan tidak akan melihat. Tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan menangkapnya. Untung dia berteriak dan memulihkannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak perlu kita lari dari hadapannya, tapi pilihlah taat saja kepadanya.
Sebab kemanapun kita lari, Dia Tuhan yang Maha Tahu. Dan yang ketiga yang didoakan oleh Daud adalah, ajari aku bersyukur dengan keadaanku ya Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat 13, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Engkau Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya Engkau tahu bahkan bagaimana membentuk aku menjadi pribadi yang akan berkenan di hadapan-Mu. Bagaimana memberikan potensi-potensi dalam hidupku. Sungguh Engkau sudah memperlengkapi aku Tuhan. Sebab di dalam tubuhku dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki tidak ada yang tersembunyi bagimu. Engkau tahu di mana titik-titik lemahku dan Engkau tetap menolong aku. Itu sebabnya aku berkata, semuanya baik yang kau kerjakan, semua baik yang kau lakukan, semua baik yang kau rancangkan, yang ada hanya ucapan syukur dalam hidupku kepadamu. Dan yang keempat, doa Daud adalah, ajar aku untuk berhati-hati dalam meletakkan setiap langkah kakiku. Ayat 17 dikatakannya, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku mau berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Aku mau hidup ini berhati-hati, tidak mengikuti jalan-jalan orang fasik. Aku tahu karena Engkau melihat setiap langkah yang aku ambil. Engkau catat, Engkau hitung. Kameramu di mana-mana. Aku mau berhati-hati dalam perkataanku, dalam pikiranku, dalam perbuatanku. Aku mau berhati-hati semuanya Tuhan. Ajar aku untuk berhati-hati. Karena Tuhan melihat segala hidupku 360 derajat. Aku mau berhati-hati di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun langkah-langkah hidupku. Itu yang didoakan oleh Daud. 4 hal ini saudaraku, biarlah kiranya pula boleh menjadi doa kita. Karena Dia Tuhan yang Maha Tahu. Tuhan menolong kita.